Halo teman-teman Sobat Perbendaraan, kali ini kita akan membahas tentang maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut MPPNBP. Yuk simak videonya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang MPPNBP, aku mau tanya nih, teman-teman tahu nggak sih MPPNBP itu apa? Nah, buat yang belum tahu, yuk kita bahas dulu pengertian tentang MPPNBP. MPPNBP merupakan batas tertinggi pencairan anggaran belanja negara yang sumber dananya berasal dari PNBP pada DIPA yang dapat digunakan. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip pencairan anggaran sumber dana PNBP. Yang pertama, pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan berdasarkan MPPNBP. Yang kedua, MPPNBP tidak dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA. Yang ketiga, MPPNBP ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan. Yang kedua, realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga, proyeksi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan. Yang keempat, rencana pelaksanaan program atau kegiatan tahun anggaran berjalan, serta yang kelima, hasil monitoring dan evaluasi. Yang keempat, realisasi setoran PNBP memperhitungkan pengembalian PNBP. Yang kelima, MPPNBP diatur dengan ketentuan A. Tahap 1 paling besar 60% dari pagu DIPA sumber dana PNBP. B. Tahap 2 paling besar 80% dari pagu DIPA sumber dana PNBP. Dan C. Tahap 3 paling besar 100% dari pagu DIPA sumber dana PNBP. Nah, itu tadi merupakan prinsip-prinsip pencairan anggaran sumber dana PNBP. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penetapan pola penggunaan penerimaan negara bukan pajak. Pola penggunaan PNBP pada Kementerian Negara atau lembaga dilaksanakan secara tidak terpusat. Pola penggunaan PNBP secara tidak terpusat dilaksanakan oleh Satker Penghasil PNBP dengan menggunakan kode setoran PNBP masing-masing Satker Penghasil PNBP dan digunakan oleh Satker Penghasil PNBP. Pola penggunaan PNBP secara terpusat dilaksanakan oleh unit eselon 1 penghasil PNBP atau oleh lintas unit eselon 1 pada instansi pengelola PNBP dengan menggunakan kode setoran PNBP Satker eselon 1 penghasil PNBP atau kode Satker masing-masing Satker penghasil PNBP dan digunakan oleh unit eselon 1 penghasil PNBP atau oleh lintas unit eselon 1 pada instansi pengelola PNBP. Perubahan MPPNBP. MPPNBP yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dapat dilakukan perubahan. Dalam hal terdapat perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan target PNBP. Yang kedua, perubahan pagu belanja sumber dana PNBP dalam DIPA. Yang ketiga, perubahan proyeksi setoran PNBP. Dan yang keempat, pengembalian setoran PNBP. Perubahan MPPNBP ditetapkan berdasarkan 1. Permohonan perubahan MPPNBP dari Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau Sekretaris Kementerian Negara atau Lembaga atau pimpinan unit eselon 1 penghasil PNBP. Yang kedua, hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, percepatan penerbitan MPPNBP. Dalam hal KL atau Satker Penghasil PNBP memerlukan kebutuhan dana PNBP lebih cepat dari batas waktu pengajuan permohonan MPPNBP, KL atau Satker Penghasil PNBP dapat mengajukan permohonan percepatan penerbitan MPPNBP dalam hal realisasi setoran PNBP telah mencapai paling kurang sebesar 60% dari target setoran PNBP dalam DIPA untuk percepatan penetapan MPPNBP tahap 2 atau 80% dari target setoran PNBP dalam DIPA untuk percepatan penetapan MPPNBP tahap 3. Nah, sekarang pembahasan kita yang terakhir tentang monitoring dan evaluasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi setoran PNBP. Yang kedua, evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi belanja. Dan yang ketiga, evaluasi atas proyeksi penerimaan PNBP tahun anggaran berjalan.
Sekian pembahasan tentang MPPNBP kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.